Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul berbagai model komputasi evolusi. Di sini ada 3 anggota kelompok, ada Ahmad Asmi, Asep Rohmat, dan Evi Hidayat. Selanjutnya yang pertama ada pengertian dari komputasi evolusi. Komputasi evolusi adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang menggunakan prinsip-prinsip evolusi biologis untuk memecahkan masalah komputasi yang kompleks. Konsep dasarnya terinspirasi dari cara seleksi alam bekerja dalam evolusi makhluk hidup. Komputasi evolusi bekerja dengan populasi solusi yang dievaluasi berdasarkan fungsi tujuan. Solusi terbaik bertahan hidup dan bereproduksi menghasilkan generasi baru yang lebih baik. Proses umum komputasi evolusi ada 5 macam, yaitu inisialisasi populasi, yang kedua ada evaluasi fitness, 3 ada seleksi, dan 4 crossover, 5 mutasi. Jenis komputasi evolusi: 1. Genetik algoritma atau GA yang paling umum, menggunakan representasi kromosom seperti dalam biologis. Yang kedua ada evolusi strategis, fokus pada pengoptimal parameter real value. Yang ketiga ada genetik program, mengembangkan program atau fungsi secara otomatis. Yang keempat ada differential evolution, digunakan terutama untuk masalah optimasi berkelanjutan. Yang kelima ada evolutionary programming, fokus pada perubahan strategi. Kelebihan dan kekurangan dari konsep komputasi evolusi. Kelebihan: 1. Tidak memerlukan informasi turunan. 2. Bisa menangani fungsi tujuan yang kompleks, non-linear, dan multimodal. Yang ketiga, cocok untuk masalah optimasi global. Kekurangannya: yang pertama, lambat dibanding metode deterministik atau karena sifatnya berbasis populasi. Yang kedua, kadang tidak konsisten dalam hasil karena elemen acak. Genetik algoritma atau algoritma genetika merupakan metode metaheuristik yang terinspirasi dari proses seleksi natural GA. Secara keseluruhan merupakan proses yang terinspirasi dari proses evolusi biologi yang berdasarkan teori evolusi Charles Darwin. Kelebihan algoritma genetik. Kelebihan dari menggunakan algoritma genetika ini adalah fitness value yang dicari dapat menyelesaikan pada masalah global optimum, di mana pada metode geometrik lebih sering terjebak di lokal optimum. Beberapa algoritma genetika juga dapat mempersingkat waktu dalam pencarian global optimum dalam suatu optimasi parameter di metode pengolahan data. Saya akan membahas implementasi algoritma genetik. Ini yang pertama, inisialisasi populasi. Proses dimulai dengan inisialisasi beberapa individu atau dengan populasi. Di sini ada populasi A1, A2, A3, dan A4. Yang satu itu gen, yang kedua kromosom, dan yang keempat populasi. Setiap individu adalah suatu solusi atau fitness value yang ingin dicari. Setiap individu merupakan sekumpulan dari gen atau genes atau gen disebut dengan kromosom. Fitness function. Fungsi fitness function menentukan beberapa fit nilai dari suatu individu. Fungsi ini menghasilkan skor atau fitness value yang dicari dari setiap individu. Yang ketiga ada selection. Pada fase ini individu yang memiliki nilai paling fit dibiarkan untuk menjadi parent pada generasi berikutnya. Salah satu metode yang paling populer pada fase ini adalah metode Roulette. Yang terakhir yaitu yang kelima ada mutation atau mutasi. Setelah keturunan baru dibuat, beberapa gen pada setiap individu dilakukan mutasi dalam probability tertentu. Biasanya dengan probabilitas yang rendah. Mutasi dapat dilihat pada gambar ini. Mutasi dilakukan untuk mengendalikan keberagaman dalam populasi dan mencegah konvergensi yang terlalu tinggi. Dan setelah mutasi, Untuk penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Penjadwalan jadwal kuliah atau kerja. Masalah menyusun jadwal kuliah atau kerja agar tidak terjadi tabrakan waktu dan memaksimalkannya efisiensi penggunaan ruangan atau waktu.
Penerapan GA, algoritma genetika dapat digunakan untuk menemukan kombinasi jadwal terbaik dari berbagai kemungkinan dengan mempertimbangkan banyak batasan. Dosen, ruangan, waktu. Saya ingin bertanya, nama saya Imania Najma Rohmah. Saya ingin bertanya kepada kelompok 7, bagaimana perbedaan fundamental antara pendekatan algoritma dan genetik programming dalam menyelesaikan permasalahan optimasi, khususnya dalam hal representasi, solusi, dan mekanisme evaluasi. Bertanya untuk kelompok 7, saya Ali Firmansyah dari kelompok 6. Dalam dunia nyata, data dan masalah seringkali berubah. Bagaimana pendekatan komputasi evolusi beradaptasi terhadap lingkungan atau parameter yang dinamis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Afan. Ingin bertanya kepada kelompok 7. Di sini tertera mutasi dilakukan untuk mengendalikan keberagaman dalam populasi dan mencegah fragmentasi yang terlalu dini. Bagaimana jika mutasi ini tidak dapat dilakukan? Apa dampaknya? Izin menjawab pertanyaan dari Imania. Tadi bagaimana perbedaan fundamental antara pendekatan algoritma genetik dan genetik programming dalam menyelesaikan permasalahan optimasi, khususnya dalam hal representasi, solusi, dan mekanisme evolusi. Jadi kalau representasi solusinya itu genetik algoritma, solusi direpresentasikan sebagai string, biasanya array atau vektor, misalnya bilangan biner atau bilangan real. Sedangkan genetik programming, solusi direpresentasikan sebagai struktur pohon yang merepresentasikan program atau fungsi. Terus mekanisme evolusinya, untuk genetik algoritma, operasi evolusi seperti crossover dan mutasi yang tadi sudah dijelaskan dilakukan pada bagian-bagian dari string, misalnya pertukaran segmen. Lalu genetik programmingnya, operasi evolusi dilakukan pada subtree program seperti pertukaran cabang dalam pohon program. Jadi secara ringkasnya, genetik algoritma mengembangkan parameter solusi, genetik programming mengembangkan struktur program sebagai solusi. Apakah cukup? Cukup. Pertanyaan dari Alif ya. Dalam dunia nyata komputasi evolusi beradaptasi terhadap parameter yang dinamis dengan menjaga keberagaman populasi agar solusi tetap relevan saat kondisi berubah. Melakukan evaluasi ulang solusi ketika parameter berubah menggunakan algoritma evolusi dinamis yang bisa mengingat, memprediksi, atau mengeksplorasi berbagai kondisi, menyesuaikan parameter algoritma secara adaptif seperti tingkat mutasi. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Afan. Pertanyaannya tadi, bagaimana jika mutasi ini tidak dapat dilakukan dan apa dampaknya? Ini contoh proses mutasinya, mungkin kurang kebaca ya, bisa dilihat di PPT nanti. Dampaknya bagaimana jika mutasi ini tidak dapat dilakukan? Jika mutasi ini tidak dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada menurunnya keragaman populasi atau loss of diversity. Ini tanpa mutasi individu-individu yang tadi saya jelaskan dalam siklus kelamaan akan menjadi sangat mirip karena hanya hasil dari persilangan, hanya crossover tadi. Hal ini membuat ruang solusi yang dijelajahi makin terbatas. Dampaknya, solusi akan cenderung stagnan pada titik tertentu dan risiko besar terjebak pada lokal optimum. Jadi optimasinya hanya optimasi lokal, bukan optimasi global. Materi ini yaitu komputasi evolusi merupakan metode yang efektif untuk menyelesaikan berbagai masalah optimasi kompleks. Algoritma genetik sebagai salah satu bentuk utama dari komputasi evolusi meniru proses seleksi alam dan reproduksi biologis.
dengan penggunaan teknik seperti seleksi, crossover, dan mutasi. Algoritma genetik mampu mengeksplorasi ruang solusi secara luas dan mendekati solusi optimal. Presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.